Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara agar tanaman keladi terbebas dari masa dormansi. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini adalah tanaman keladi saya, yaitu dari jenis keladi Red Star. Ini adalah salah satu koleksi tanaman keladi saya, walaupun keladi lokal ya, tapi keindahannya sangat menawan. Harganya juga tidak terlalu menguras kantong. Nah, untuk mendapatkan tanaman keladi yang subur tentunya butuh penanganan yang ekstra. Teman-teman bisa cek ya di video saya yang sebelumnya, yaitu cara penanaman dari tanaman keladi Red Star. Ini ukuran daunnya sangat besar ya, lebih besar dari telapak tangan saya. Ini daun yang pertama, lalu ini ada daun yang kedua dan ketiga. Ini yang kedua, yang ketiga. Untuk daun yang kedua dan ketiga ini cukup besar ya, sudah sebesar telapak tangan saya pas. Tanaman keladi Red Star saya ini sangatlah subur, bisa ditandai dengan dari warnanya ya. Warnanya begitu tegas, merahnya, lalu warna hijau dan putihnya juga coraknya sangat tegas. Tidak ada sedikit pun misalkan warna gosong, coklat, atau sobek atau apapun ya. Ini bukti bahwa nutrisi yang saya berikan pada tanaman keladi ini sangatlah tepat. Jadi teman-teman bisa mencontek ya, atau mencontoh dari pemberian pupuk yang saya berikan selama ini. Cek selalu video saya yang sebelumnya tentang perawatan tanaman keladi, restart, keladi tisu dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang masa dormansi pada tanaman keladi. Tanaman keladi ini seperti kita ketahui, ada yang mengalami namanya fase dormansi. Fase dormansi itu apa sih? Yaitu fase di mana tanaman keladi ini akan mengalami stuck, tidak ada pertumbuhan selama berbulan-bulan. Nah, itu tentunya cukup merugikan ya buat kita para pencinta tanaman keladi, yaitu tanaman keladi kita jadi tidak akan mengalami pertumbuhan sama sekali ya. Jadi stuck hanya segitu aja. Bahkan untuk gejala-gejala dormansi itu, tanaman keladi kita ini daunnya cenderung loyo atau layu. Jadi sangat tidak bagus ya buat kita, bahkan untuk tanaman keladi itu sendiri. Nah, untuk menghindari fase dormansi itu tentunya kita bisa mengakalinya atau memanipulasinya, yaitu dengan cara seperti apa? Kita mulai dari awal ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan media tanam yang poros, steril, dan subur. Porosnya seperti apa? Poros yaitu menggunakan sekam bakar. Jadi untuk media tanam itu tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah. Air tidak banyak mengikat pada si media tanam, karena keladi ini tidak suka dengan media tanam yang terlalu basah dan lembab. Itu yang pertama, yaitu poros. Lalu steril. Steril ini sekam bakar, yaitu tidak akan mengalami pembusukan, beda dengan sekam mentah ya. Beberapa bulan ke depan pasti akan mengalami pembusukan. Jadi dimana fase pembusukan itu biasanya akar akan mengalami serangan penyakit jamur. Maka dari itu janganlah memakai sekam mentah, tapi pakailah sekam bakar. Lalu dicampur dengan apa? Pupuk kambing, yaitu untuk nutrisi organiknya sangat bagus ya. Jadi tanaman keladi kita akan cepat mengeluarkan tunas-tunas baru seperti ini. Nah, itu. Lalu yang kedua apa? Yaitu pemupukan. Pemupukan yang kita lakukan seperti pada tanaman keladi saya ini adalah pemberian pupuk organik. Pemberian pupuk organiknya terbuat dari apa? Yaitu ini ada M4 ya. Lalu ada air cucian beras. Air cucian beras ini berapa banyaknya? 5 liter ya. 5 liter disimpan dalam jerigen, lalu dicampurkan M4 ini 2 tutup botol ya. 2 tutup botol ini M4 dimasukkan ke dalam jerigen, lalu masukkan lagi 2 pieces gula merah. Gula merahnya itu sebesar apa? Sekitar sebesar 2 kali ukuran dari jempol kayak kita lah, seperti itu ya. Karena saya tidak menimbangnya berapa gram. Jadi dihaluskan dulu gula merahnya, setelah dihaluskan masukkan ke dalam jerigen. Jadi ketiga bahan tersebut bisa tercampur dengan baik. Lalu didiamkan selama seminggu. Setelah seminggu bisa dicampur dengan air biasa, yaitu
Air biasanya 5 liter, lalu pupuk organiknya yang sudah seminggu itu setengah gelas diaduk, kemudian disiramkan 4 hari sekali ke perakaran si tanaman keladi kita. Lalu seminggu sekali diberi lagi dengan pupuk. Ini dia NPK 1616 ya. Ini NPK Mutiara, bisa menggunakan NPK Mutiara atau Pak Tani, Yaramila dan lain sebagainya. Untuk 5 liter air diberikan sebanyak, pupuk NPK nya adalah setengah sendok makan. Nah, setengah sendok makan dilarutkan ke 5 liter air, kemudian siramkan ke perakaran si tanaman keladi kita seminggu 1 kali ya. Seminggu sekali disiramkan. Itu yang kedua, pemupukan. Lalu yang ketiga adalah pemberian sinar matahari. Pemberian sinar matahari kita harus berikan yaitu 3 hari sekali, 1 jam, yaitu dari jam 9 jam 10 pagi. Kalau tidak sempat, minimal adalah seminggu sekali. Seminggu sekali kita harus dijemur ya tanaman kita pada pagi hari jam 9 sampai jam 10 pagi, itu agar tanaman kita pertumbuhannya bagus ya, kokoh, tidak loyo ataupun terserang penyakit. Lalu yang keempat adalah hindarkan dari sebisa mungkin penyakit-penyakit yang menimpa pada tanaman keladi kita, yaitu biasanya tanaman kita itu mengalami penyakit jamur pada akar ya, busuk akar, busuk batang, biasanya tanaman menjadi loyo. Hal itu dikarenakan media tanam yang terlalu padat. Makanya seperti saya bilang tadi, untuk syarat pertama media tanam yang poros dan steril. Jadi tanaman kita terhindar dari penyakit-penyakit serangan jamur. Lalu penyakit hama seperti misalkan keong, siput, lalu ada kutu-kutuan ya, biasanya itu menyerang pada media tanam yang sering terjadi pada tanaman keladi kita di saat kita merawatnya. Bisa diberikan dari pemberian furadan. Furadan itu sangat bagus untuk membasmi dari seperti yang saya bilang tadi ya, hama-hama keong, siput, kutu-kutuan, bahkan semut yang suka bersarang di media tanam itu akan terhindar. Caranya yaitu furadan ini diberikan untuk jarak dari diameter pot yang berkurang 1 jengkal seperti ini, itu sekitar 1 sendok makan ya, tapi jangan full ya. 1 sendok makan peres, lalu ditaburkan di sekitar sini, di atas media tanam ya, tapi jangan ditabur di atas pas akar, tapi di sekitar pinggiran atau tengah lah. Itu bisa diberikan ya seminggu sekali, lihat perkembangan. Apabila seminggu kemudian hama-hama binatang tersebut tidak ada, maka hentikan pemberian furadan. Itu yang keempat ya. Lalu yang terakhir adalah cara agar tanaman kita terbebas dari masa dormansi adalah, nah ini dia, keluarnya bunga. Apabila tanaman kita atau tanaman keladi kita udah mengeluarkan bunga seperti ini adalah calon bunga ya. Kita harus cepat-cepat memotongnya. Karena kenapa? Pada tanaman keladi ini apabila sudah mengeluarkan bunga, calon bunga seperti ini, itu biasanya tanaman keladi secara alami akan mengalami dormansi atau fase stuck ya. Jadi kita segera memotongnya. Oke ya, sekarang kita segera memotong dari tanaman atau dari bunga keladi kita ini. Nah oke ya, sekarang kita potong. Bisa menggunakan pisau yang tajam atau dari gunting yang tajam. Nah, kita potong seperti ini ya. Nah, ini udah saya potong ya calon bunganya. Jadi tanaman keladi kita tidak akan mengalami dormansi. Oke ya, kita buang. Itu adalah yang kelima. Lalu yang keenam adalah hindarkan dari cuaca yang ekstrim. Misalkan hujan ya, yang tiba-tiba begitu deras, kita harus menghindarkannya. Lalu angin yang kencang tiba-tiba misalkan menjelang hujan ya, atau setelah hujan, itu anginnya sangat kencang lah, hindarkan ini dari tanaman keladi kita. Lalu dari perubahan cuaca atau perubahan suhu yang ekstrim pula, misalkan tanaman kita ditaruh di rumah kita yang biasa taruh di dataran rendah, kemudian dipindahkan ke daerah dataran tinggi, itu biasanya akan mengalami fase-fase dormansi. Nah, dari keenam hal itulah tadi yang kita harus cegah ya, atau harus kita lakukan agar tanaman keladi kita ini selalu subur dan
terus membesar, lama-lama daunnya akan semakin super besar seperti ini ya. Bahkan nanti lama-kelamaan akan berukuran 2 kali dari telapak tangan saya. Wow, sangat fantastis bukan? Nah, itu aja ya tips cara menghindarkan tanaman keladi kita bebas dari fase dormansi. Semoga bermanfaat dari penjelasan yang saya berikan tadi ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ditunggu video yang selanjutnya ya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.